Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan baru-baru ini kita dapat kiriman paket jauh-jauh dari Cina. Pas dibuka isinya adalah 3 buah cooler yang semuanya produk dari Deepcool punya. Ada liquid cooler LE500, air cooler AG400 dan ada pula air cooler AG620 yang semuanya terlihat keren penampakannya. Jadi kali ini kita akan uji coba ketiga-tiganya dengan beberapa skenario yang menarik untuk tahu bagaimanakah kualitasnya. So gak perlu lagi openingnya berlama-lama, tontonin videonya sambil senderan kepala dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan semoga kebaikan selalu terlimpah buat kalian semua. Baiklah, kita mulai dulu dari Gammak AG620-nya. Kemasan produknya khas Deepcool banget. Belakangan ini Deepcool selalu menggunakan kombinasi warna coklat dan putih pada bungkus kemasannya. Di dalamnya ada unit AG620-nya dan juga ada kumpulan bracket, mounting, serta baut-baut pemasangannya juga. Jadi Gammak AG620 ini adalah CPU cooler dengan desain dual tower. Dia ngasih kita 2 buah fan 12 cm yang didesain khusus Deepcool agar benar-benar sinkron dan maksimal saat dipasangkan pada dual tower dari Gammak AG620-nya. Untuk speed kedua buah fan-nya diklaim mulai dari 300 hingga 1800 rpm. Selain itu, Deepcool juga meyakini kalau kedua buah fan-nya ini akan tetap silent dengan suara maksimum. Untuk urusan desain, belakangan ini sepertinya Deepcool mencoba mengesampingkan pernak-pernik RGB pada beberapa unit CPU coolernya. Selain untuk memaksimalkan fungsi sebagai pendingin prosesor, Deepcool juga masih tetap mengusung desain yang simpel, solid, dan maskulin yang memang menjadi ciri khas dari Deepcool. Termasuk pada CPU cooler AG620-nya ini. Dual towernya pakai heatsink yang rapat, terbuat dari aluminium dengan kualitas tinggi dan terjaga. Ke semua heatsinknya itu bersambung dengan 6 buah headpipe dari tembaga yang solid dan kuat. Sisi bagian bawahnya di finishing padat untuk memastikan bagian ini benar-benar akan bisa menempel pada permukaan prosesor dengan sempurna. CPU cooler AG620 ini diklaim Deepcool punya TDP hingga 260 Watt. Artinya CPU dengan core dan speed serta konsumsi daya tinggi masih akan mudah diredam panasnya dengan cooler yang satu ini. Untuk supportnya sendiri, CPU cooler ini udah nyediain bracket untuk prosesor Intel mulai dari 1156 hingga LGA 1700. Sedangkan untuk AMD dia support hingga soket AM4 atau AM5. Cooler ini punya tinggi 157 mm, panjang 129 mm, dan lebar saat fan terpasang semua hingga 136 mm. Pada paket pembeliannya, nggak lupa pula Deepcool juga nyertain buku panduan pemasangan yang sangat penting untuk kita gunakan sebagai pedoman pas mau pasangnya biar nggak salah-salah. Harga dari CPU cooler ini sendiri cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp639.000. Selanjutnya kita ke Deepcool Gammak AG400-nya. Untuk packagingnya juga hampir sama dengan Deepcool AG620-nya tadi. Deepcool Gammak AG620 ini dia adalah CPU cooler dengan desain single tower. Bagian heatsinknya juga terbuat dari metal dengan kualitas tinggi dan punya kerapatan yang solid serta rapi. Bagian dasarnya selain di finishing dengan tembaga, 4 buah headpipe yang bersambung pada bagian ini juga tampak jelas sekali di permukaannya. Ukuran headpipe-nya sendiri juga udah gede-gede banget dan cukup menjanjikan untuk menghantarkan panas prosesor dengan baik. Untuk fan-nya dia dikasih 1 buah fan saja berukuran 12 cm dengan tambahan LED RGB di kipasnya. Walaupun demikian kita masih bisa ngasih tambahan 1 buah fan lagi yang opsional, hanya saja kita harus membelinya secara terpisah. Kecepatan fan-nya sendiri diklaim ada di kisaran 500 hingga 2000 rpm. Deepcool Gammak AG400 ini didesain cukup simpel, jadi kita juga nggak perlu mencopot fan bawaannya saat proses masangnya ke motherboard yang kita pakai. Untuk urusan mounting dan bracket bawaannya, Deepcool Gammak AG400 ini juga didesain simple agar mudah untuk diaplikasikan, baik itu pada prosesor Intel dan juga tentu saja AMD. Untuk supportnya sendiri, prosesor ini dia support pada prosesor Intel mulai dari soket 1156 hingga LGA 1700 pula. Demikian pula pada AMD dia juga support dari soket AM3 hingga soket AM4 atau AM5. Sedangkan untuk harganya, Deepcool Gammak AG400 ini dibanderol dengan harga yang sangat ramah di kantong, yakni mulai dari harga Rp249.000 aja. Baiklah, sekarang kita ke liquid coolernya, yakni Deepcool Gammak LE500. Pada paket pembeliannya kita udah dikasih 2 buah fan Deepcool 12 cm. Fan-nya sendiri adalah desain baru yang menurut Deepcool fan ini dia lebih efisien dan lebih silent daripada fan Deepcool dari generasi terdahulu. Fan ini juga punya RPM yang diklaim maksimal bisa mencapai 2250 RPM. Tapi biar begitu dia juga akan tetap silent saat dipakai nanti.
Fan-nya sendiri udah dilengkapi dengan LED RGB dengan desain baru dari Deepcool-nya itu sendiri. Terus pada paket pembeliannya kita dapat juga mounting serta bracket bawaannya yang sudah lengkap banget. Kemudian ada manual book yang juga sangat penting. Dan tentu aja ada unit radiator serta liquid coolernya itu sendiri. Untuk blok pendinginnya punya tinggi 52 mm yang mana ukurannya ini udah disesuaikan untuk bisa pas dipasang pada beragam mobo mulai dari ITX, MATX hingga ATX. Radiatornya sendiri udah pakai mekanisme anti-leak yang bakal ngejaga dan meminimalisir kebocoran yang terjadi. Pelit bagian dasarnya sudah disertain thermal pasta dari bawaan pabriknya. Jadi pas pertama kali beli kita nggak perlu pasang thermal pasta lagi karena pasta bawaannya sendiri udah bagus banget. Untuk supportnya pada prosesor Intel dia support mulai dari soket 11560 hingga LGA 1700. Demikian pula pada AMD dia juga support dari soket AM3 hingga AM4 atau AM5. Untuk harganya sendiri, liquid cooler ini termasuk murah banget untuk sebuah liquid cooler 240. Harganya itu dibanderol mulai dari harga Rp723.000 aja. Jadi ketiga buah cooler ini sendiri sebenarnya Deepcool buat untuk segmentasi yang relatif berbeda. Namun untuk masalah harga memang mereka ini termasuk cooler-cooler yang sangat ramah di kantong. Deepcool Gammak AG620 dia diperuntukkan untuk user dengan penggunaan prosesor yang di overclocking atau tuning dan sejenisnya. Dan ini juga untuk mereka yang bosan atau nggak terlalu suka pakai liquid cooler. Sedangkan untuk Deepcool Gammak AG400 dia dibuat untuk segmentasi user kelas menengah yang butuh air cooler adem pada PC-nya dengan prosesor yang nggak terlalu banyak tuning dan overclocking, tapi tetap suka desain yang bagus dengan tampilan RGB. Sedangkan Deepcool Gammak LE500 yang pasti ini diperuntukkan untuk user yang lebih suka pakai liquid cooler pada PC-nya agar lebih rapi dan bagus. Selain itu buat mereka yang suka overclocking dan tuning, Deepcool LE500 ini juga bakalan cocok banget. So sekarang kita ke pengujian 3 buah cooler dari Deepcool ini. Untuk pengujiannya, rig yang kita pakai adalah sebagai berikut. Hasil pengujiannya, pada pengujian dengan Geekbench, AG620 mendapatkan skor 1489 untuk single core-nya dan 7205 untuk multicore-nya. Kemudian untuk suhunya sendiri didapatkan suhu maksimum sebesar 67,0 derajat Celcius dan average sebesar 49,8 derajat Celcius aja. Sedangkan pada Deepcool AG400 mendapatkan skor 1490 untuk single core-nya dan 7128 untuk multicore-nya. Suhunya sendiri didapatkan 67,8 derajat Celcius untuk maksimumnya dan 57,0 derajat Celcius untuk average-nya. Untuk Deepcool Liquid LE500, dia mendapatkan skor 1494 untuk single core-nya dan 7189 untuk multicore-nya. Sedangkan suhu maksimum yang didapat adalah 66,9 derajat Celcius dan average-nya adalah 57,0 derajat Celcius. Sedangkan pengujian dengan Cinebench R20, Deepcool AG620 mendapatkan skor 5437 PTS untuk multicore-nya dengan suhu maksimum 65,9 dan average di 51,9. Sedangkan untuk single core-nya dia mendapatkan skor 593 PTS dengan suhu maksimum 56,5 derajat Celcius dan average di 52,1 derajat Celcius. Untuk Deepcool AG400, dia mendapatkan skor 5309 untuk multicore-nya dengan suhu maksimal di 66,8 derajat Celcius dan average di 60,9 derajat Celcius. Sedangkan untuk single core-nya dia mendapatkan skor 590 dengan suhu maksimum di 60,0 derajat Celcius dan average di 56,9 derajat Celcius. Untuk liquid cooler Deepcool LE500, skornya dia mendapatkan 5053 untuk multicore-nya dengan suhu maksimal 66,5 derajat Celcius dan 57,7 derajat Celcius untuk average-nya. Sedangkan untuk single core-nya dia mendapatkan skor sebesar 591 dengan suhu maksimum di 59,3 derajat Celcius dan average di 56,8 derajat Celcius. Kemudian untuk pengujian gamenya, di sini kita coba mainin game Cyberpunk 2077 selama kurang lebih 1 jam hingga 2 jaman. Terlihat untuk masalah stabilitas suhunya, Deepcool AG620 memang lebih baik daripada kedua cooler yang lain. Sedangkan AG400 memang cukup ngos-ngosan untuk menekan suhu prosesor agar bisa di bawah 60 derajat Celcius. Kalau saya secara pribadi, belakangan ini lebih suka memilih air cooler daripada liquid cooler. Karena lebih mudah dicopot pasang saat instalasinya merupakan alasan utama saya lebih suka dengan air cooler daripada liquid cooler. Tapi memang nggak bisa dipungkiri untuk masalah estetika, memilih liquid cooler sebagai pendingin prosesor pada PC kita adalah pilihan yang jauh lebih baik. Untuk masalah performanya di sini memang terlihat air cooler sekelas AG620 ini sedikit lebih stabil mendinginkan panas prosesor daripada liquid cooler LE500. Tapi sekali lagi, semua data ini bisa berubah tergantung dari airflow casing yang kalian pakai. Selama airflow dan casing yang dipakai punya sirkulasi yang bagus, maka suhunya akan tetap terjaga dengan baik.
Tapi bila casing yang kita pakai sirkulasi udaranya kurang maksimal, maka ini juga akan berpengaruh pada performa CPU cooler yang kita pakai, apapun bentuknya. Jadi demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari.